La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Buya, salam silaturahim buat semuanya. Mohon maaf sebelumnya, ini saya belajar mengapresiasi dan izin bertanya. Tertarik sekali ini kalau bicara sastra, khususnya di puisi. Dalam bacaan Buya dalam Irama Cinta, buang waktu. Kalau kita cari padanan katanya atau sinonimnya adalah hal yang sia-sia. Cuman pesan tersirat yang kalau boleh saya maknain dari si pengarang atau dari Buya sendiri adalah mengenai ketulusan, ketegaran, dan kekuatan dalam cinta dan mencintai. Cuman ada satu hal yang bikin saya menjadi galau, Pak Buya, menjadi Ghazal Fikr, karena dalam teori sastra banyak hal di sisi lain kita ini bisa menjadi posisi kritikus, pembaca, dan penikmat sastra. Nah, kalau boleh meminjam istilahnya Jos Gadamer, salah satu filosof Jerman, dalam karya yang dituliskan oleh Isbotner, pemaknaan atau kontemplasi antara arti baik itu dari si pembaca, teks yang dihadirkan oleh si pengarang, ini bisa menjadi makna yang terbuka dan bisa menjadi subjektivitas dari pembacanya sendiri. Ya, kalau kita mau jujur, penggalian makna ini kan bisa multi interpretasi dari makna teks itu sendiri, Bu ya. Karena meminjam istilah hermeneutik itu kan tidak ada keterkaitan antara teks, antara pembaca, dan hasil makna akhir itu tidak final. Karena bisa hadirnya pemaknaan itu tergantung si pembaca, dan belum tentu si kemauan pengarang itu bisa diterima oleh pembacanya sendiri. Nah, dalam banyak karya sastra seringkali ini posisikan balik lagi, ada yang menjadi mengaku kritikus, pembaca, atau penikmat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dalam memahami pemaknaan atau menafsiri makna-makna teks sastra yang dihadirkan oleh si pengarangnya untuk bisa kita cerna secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ya kita mengarang apa saja. Yang membaca kan banyak, ribuan orang. Percaya antara satu dengan yang lain tidak mungkin mempunyai tingkat pemahaman yang sama. Dari mana datangnya perbedaan itu? Datangnya ya dari subjektivitas. Subjektivitas yang saya maksudkan adalah bukan sekedar like and dislike. Itu mah istilah sempitnya subjektif gitu ya. Artinya dari sisi faktor geografis pun itu membuat kita subjektif, akan dipengaruhi oleh geografis yang kita tempati. Saya ingin mengatakan begini, ini firman Tuhan. Kenapa dari teks yang sama, hadisnya sama, ya kan? Tetapi Imam Syafi'i melihat bahwa kalau kita ambil air wudhu lalu menetes ke baskom yang kita pakai itu, maka menjadi mustakmal. Betul nggak? Imam Maliki kok tidak, dikopok juga boleh. Gimana salahnya? Itu karena subjektivitasnya muncul dari faktor geografis. Imam Syafi'i tinggalnya di pinggir sungai, Imam Maliki tinggalnya di tengah padang pasir, sehingga kedua imam ini melihat air dengan mata yang berbeda. Yang satu tiap hari melihat air berlimpah ruah, akibatnya boros air. Yang di padang pasir jarang melihat air, maka itu mahal sekali. Maka itulah perbedaannya. Ayatnya sama, aulamastumun nisa, menyenggol perempuan, istri batal. Imam Maliki tidak, padahal ayatnya sama. Jadi bukan hanya karya sastra biasa, firman Tuhan juga sama.
beragam sekali. Ada yang bilang batal, yang bilang tidak, ada yang tergantung. Kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Padahal ayatnya sama, aula mastumun nisa. Dari mana subjektifnya? Dari ilmu pengetahuan, ilmu sorof masing-masing yang berbeda. Imam Syafi'i ngotot bahwa wazan mufa'alah dimana sulasi mujarrad. Dia fa'ala makna sulasi mujarrad. Sisipan alim setelah fa'il dari lamasa menjadi lamasa. Imam Syafi'i ngotot maknanya lamasa, menyentuh. Sedangkan Imam Maliki mengatakan dengan ada sisipan alim, tambahan alif setelah fa itu mempunyai makna saling, jadi saling bersentuhan. Jadi kalau menyentuh saja itu tidak batal. Yang batal itu apabila ada saling sentuh bersentuhan, ada gesek menggesek. Dari sisi keilmuan, sisi politik juga sama. Orang kaya, orang miskin mikirnya sama enggak? Orang muda, orang tua, orang pintar, orang goblok, orang kota, orang kampung, ya subjektif itu meluas semuanya. Sehingga kita jangan berharap orang akan mencapai satu persepsi yang sama. Sekalipun kita rapat, untuk apa? Untuk mempersatukan persepsi kita. Tetap saja setelah pulang masing-masing beda persepsinya. Maka Tuhan pun bernasib seperti itu. Coba masing-masing mendeskripsikan Tuhan tidak sama kok Pak Dik-Dik. Mu'tazilah mendeskripsikan Tuhan berbeda dengan Jabariyah, dengan Qadariyah, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan masing-masing tidak salah. Memang silakan dalam akidah kita boleh berbeda. Karena inti agamanya kan cinta sebetulnya. Itu kan hanya kulitnya saja semuanya itu. Nah, sehingga sekalipun kita menulis dengan bahasa yang sangat bertele-tele, panjang lebar, diulang-ulang, belum tentu orang paham. Jadi standarnya adalah bukan apa-apa. Yang penting kita dalam berkomunikasi lewat tulisan itu, yang penting orang membaca bisa paham. Target saya 100%. Kalau orang bisa paham 60% sudah alhamdulillah. Tidak akan sama. Orang yang biasa membaca buku sastra, saya sejak kecil memang banyak dekat dengan literasi kesastraan. Saya mulai perpustakaan yang nyewa, buku-buku nyewa dulu tuh sejak kecil. Jadi mungkin sudah banyak sekali sastra. Sehingga ketika ada orang menyobek satu buku novel, wah ada 5, saya baca. Nggak tahu nih judulnya apa, karangan siapa, nggak tahu, selembar aja. Ini mah bukunya Putu Wijaya nih. Ini Putu Wijaya. Kalau ini Motengko Busen. Udah. Kalau ini siapa? Ini Sapardi ya. Ini siapa? Oh ini mah Laros ini. Kenapa? Saya sudah paham style orang berbicara. Seperti itu. Jadi akhirnya kita jangan mengharap akan mencapai target yang seperti itu. Jadi biarkan mereka. Makanya saya ketika menulis bukan hanya paham, tapi membangun imajinasi seseorang. Maka ketika saya buat tulisan itu tidak pernah namanya happy ending. Kenapa kita tidak pernah ada endingnya cerita itu? Karena mazhab Suryaniyah itu adalah mazhab yang tidak menjelaskan bagaimana akhirannya. Kenapa begitu? Karena hakikatnya hidup ini tidak pernah berakhiran. Ya, itulah kira-kira mungkin. Nah, sehingga kita sendiri seorang yang namanya al-baligh, balaghah namanya baligh, itu bukan indahnya, bukan panjangnya, bukan pendeknya, tetapi muqtadul hal. Kita bisa menakar kemampuan untuk berpikir, sehingga inilah kalimat-kalimat yang muncul supaya dia paham.
Nabi ini paling hebat di bidang ini. Ya, Nabi akan berbicara dengan level pidato, level ceramah, level petua yang berbeda-beda. Kita baca hadis, banyak yang mananya rumit Pak, ini gimana? Bolak-balik, kadang saya merenung ini gimana ya? Mau nanya orang udah mati orangnya. Tiba-tiba ya saya minta, ya Allah, aku yang paham maksudnya apa? Allah bukakan juga. Jadi artinya saya bisa menafsirkan ketika Nabi kata-katanya indah tapi juga sangat dalam artinya, ini pasti beliau berbicara dengan sekelas Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Umar. Tapi kalau bahasanya gampang diterima, ini pasti ngomongnya sama Abi Hurairah ini. Makasih gitu aja.